Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naila dari Lokal C, jurusan Psikologi Islam angkatan 2024 dengan NIM 2401030402552. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori tentang psikologi sosial. Teori pertama ada atribusi sosial. Atribusi sosial itu apa sih? Atribusi sosial adalah proses kognitif yang dilakukan individu untuk memahami dan menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Baik itu disebabkan oleh faktor internal, yakni sifat, karakter, atau pembawaan seseorang, maupun eksternal, yakni situasi dan lingkungan. Menurut Hider, tahun 1958, seorang pelopor dalam teori atribusi, manusia secara alami bertindak sebagai psikolog awam yang mencoba memahami dunia sosialnya dengan membuat atribusi terhadap penyebab perilaku orang lain, apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Pembagian atribusi sosial ada dua, yakni dispositional, yaitu menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan faktor dalam dirinya, seperti kepribadian, motivasi, atau kemampuan. Contohnya jika kita melihat seseorang terlambat, kita mungkin berpikir dia itu pemalas atau tidak disiplin. Yang kedua adalah atribusi situasional, menjelaskan perilaku berdasarkan faktor dari luar, seperti keadaan, tekanan sosial, atau keberuntungan. Contohnya, jika kita melihat seseorang yang terlambat lagi nih, kita bisa mengira bahwa lalu lintas sedang macet atau ada keadaan darurat. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu ada pembentukan dan perubahan sikap. Teori psikologi pembentukan dan perubahan perilaku adalah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia itu terbentuk dan dapat diubah melalui proses belajar, pengalaman, atau pengaruh lingkungan. Ada 3 teori. Yang pertama ada teori behaviorisme oleh Skinner, yang intinya adalah perilaku dibentuk melalui penguatan lewat reward dan hukuman, yakni punishment. Contohnya ketika seorang anak belajar membersihkan kamarnya karena setiap kali ia melakukannya ia dapat pujian dari orang tuanya. Lantas ia akan terus membersihkan kamarnya karena ia senang dapat pujian tersebut. Lalu teori yang kedua, yakni teori belajar sosial oleh Bandura. Intinya adalah perilaku dipelajari melalui pengamatan dan peniruan orang lain, yakni modeling. Contohnya, ketika seseorang mulai rajin berolahraga karena melihat temannya menjadi lebih sehat dan bugar setelah rutin berolahraga. Yang ketiga adalah teori kognitif oleh Jean Piaget. Intinya adalah perubahan perilaku terjadi melalui proses berpikir dan pemahaman individu. Contohnya seseorang yang berhenti merokok setelah memahami secara logis dampak buruk rokok terhadap kesehatannya. Teori yang ketiga adalah sikap prososial. Apa sih sikap prososial? Sederhananya, sikap prososial itu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, ia melakukan tindakan itu tanpa pamrih. Ada 3 teori. Yang pertama teori empati altruism dari Bateson. Intinya adalah perilaku prososial muncul karena empati. Semakin besar empati seseorang, maka semakin besar keinginannya untuk membantu. Contoh, ketika seseorang menolong orang asing yang kecelakaan karena merasa iba dan bisa membayangkan bagaimana jika dirinya terjebak dalam situasi yang sama. Yang kedua adalah norma sosial. Intinya adalah tindakan prososial dilakukan karena adanya norma atau harapan di lingkungan sosial, seperti norma membalas kebaikan atau tanggung jawab sosial. Contohnya, seseorang membantu tetangganya yang lansia membawa barang belanjaan karena merasa itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Ketiga, teori pembelajaran sosial. Intinya, sikap prososial dipelajari melalui pengamatan dan peniruan, terutama dari figur yang dihormati. Contoh, anak menjadi dermawan setelah sering melihat orang tuanya menyumbang ke sebuah tempat, misalnya ke masjid atau ke panti asuhan. Lanjut teori yang keempat, yakni agresi.
Agresi adalah teori yang menjelaskan penyebab dan mekanisme bagaimana munculnya perilaku agresif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara fisik ataupun verbal. Fisik secara tindakan maupun verbal secara ucapan. Ada 3 teori. Teori pertama adalah teori frustasi agresi oleh Dollard. Intinya adalah agresi muncul sebagai reaksi terhadap frustasi, yaitu saat seseorang terhalang dalam mencapai tujuannya. Contoh, seorang siswa membanting bukunya karena merasa kesal tidak bisa menyelesaikan soal ujian. Atau bahkan ada yang merobek kertas ujian itu. Yang kedua ada teori belajar sosial oleh Bandura. Intinya, agresi dipelajari melalui observasi dan peniruan, terutama dari tokoh yang dianggap sebagai panutan. Contoh, anak menjadi lebih mudah marah setelah sering menonton tayangan kekerasan di televisi. Ketiga, yaitu teori biologis. Intinya adalah agresi berasal dari faktor genetik, seperti hormon, hormon testosteron, atau struktur otak tertentu. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa kadar testosteron tinggi dapat berkaitan dengan kecenderungan yang mengarah kepada perilaku agresif. Teori yang terakhir, teori kelima, yaitu ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi dan perubahan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memengaruhi perilaku, sikap, dan hubungan antar anggotanya. Contohnya, dalam sebuah kelompok kerja, awalnya terjadi konflik karena perbedaan pendapat. Namun, setelah berdiskusi dan berbagi tugas kelompok, mereka menjadi lebih kompak dan produktif. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik serta saran, bisa email di bawah ini. Semoga dapat dipahami penjelasan singkat mengenai 5 teori dalam psikologi sosial. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.